Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu, 9 September 2020? Saya doakan semua hidupnya semakin bahagia, semakin penuh kemudahan, dan semakin penuh dengan kedamaian. Hari ini saya membuat sebuah catatan harian lagi untuk berbagi inspirasi, berbagi pencerahan buat Anda, supaya Anda menyadari bagaimana sesungguhnya kehidupan itu, bagaimana sesungguhnya berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Selama ini banyak orang mengaku punya pikiran, mengaku punya otak, tapi sesungguhnya tanpa disadari banyak orang tidak tahu bagaimana menggunakan otaknya dengan benar, bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Apa buktinya? Hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, hidupnya tidak bahagia, hidupnya penuh dengan keluhan. Itu karena tidak menyadari bagaimana menggunakan otak dengan benar, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Terkesan oleh sebagian orang ketika menyebut kata pikiran seolah menganggap semuanya kena pikiran. Lalu Tuhan kemana? Lalu yang lain gimana? Padahal sebetulnya bukan gitu cara memaknai ini. Memaknainya adalah dengan menyadari bahwa Tuhan ngasih kita pikiran dan pikiran itu harus digunakan. Yang menciptakan kita kan Tuhan, yang menciptakan tubuh, menciptakan tangan, menciptakan otak, menciptakan kepala adalah Tuhan. Termasuk menciptakan pikiran juga Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan pikiran dengan benar, itu adalah wujud kita bersyukur kepada Tuhan, wujud kita berbakti kepada Tuhan, wujud kita menghargai pemberian Tuhan. Sebaliknya, kalau Anda tidak mau menggunakan pikiran dengan benar, itu berarti sebetulnya Anda tidak mensyukuri, tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Mungkin di mulut mengatakan, saya bersyukur ke Tuhan, saya senang kepada Tuhan, saya tahu Tuhan itu baik. Itu hanya di mulut, tapi secara kehidupan, secara perilaku banyak orang tidak menyadari apa makna sebetulnya itu. Tadi saya barusan melihat postingan di Telegram, ada Bapak teman-teman saya yang memposting sebuah ayat itu, nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Dan dia mengatakan ternyata nikmat Tuhan itu yang terbesar adalah pikiran kita. Dia cerita bahwa ketika menyadari pikiran dengan ilmu AMC, dia memahami bahwa Tuhan itu maha baik, ngasih kita pikiran yang bisa digunakan dengan mudah sehingga bisa untuk membuat hidup menjadi penuh dengan kebaikan. Ini yang harus kita sadari bersama, bahwa memang kuncinya di pikiran. Menggunakan pikiran dengan benar itu kuncinya. Apa yang Anda pikirkan itulah yang terjadi. Itu sudah hukumnya, bukan bukan sebuah teori, bukan sebuah asumsi, tapi itu adalah hukum yang sudah Tuhan berikan. Sehingga mau Anda percaya atau tidak percaya, tetap itu yang berlaku. Sehingga hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Itu sebetulnya konsep utama dari bagaimana berpikir dengan benar. Seperti tadi saya ada kelas AMC online. Hari ini pesertanya dari Kalimantan Tengah gitu ya. Seorang dosen juga di bidang pertanian, cukup senior dari usianya, dari gelar akademik beliau sedang menyelesaikan studinya di S3 gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa berarti semuanya adalah dari pikiran kita dan semuanya itu ilmiah. Selama ini dia menganggap ada yang ilmiah, ada yang gaib, padahal yang gaib juga ilmiah gitu. Nah, jadi ketika Anda gitu membuat persepsi bahwa ada yang ilmiah, ada yang gaib, ada yang bisa dijelaskan ilmiah, ada yang tidak. Sebetulnya tidak, semuanya itu pasti ada ilmiahnya.
kalau kita mau berpikir. Yang gaib pun juga itu bisa dijelaskan dengan ilmiah kalau kita mau memahami makna gaib yang sebenarnya. Selama ini di Indonesia kata-kata gaib seolah dibelokkan ke pemahaman yang aneh-aneh gitu ya. Dan sungguhnya gaib itu bahasa lainnya maya, sama dengan Anda dengarkan saya, Anda pakai internet, itu juga adalah pakai sesuatu yang gaib sebetulnya. Jadi kadang kita dicekoki dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang melemahkan, tapi celakanya itu dianggap sebuah hal yang lumrah, hal yang benar. Nah, ini sumber kekacauannya. Suatu hal yang sebetulnya salah, kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, berpikir lebih deep lagi, itu banyak hal yang salah sebetulnya, tapi karena banyak dari kita tidak mau menggunakan pikirannya dengan benar, sehingga langsung menerima mentah-mentah dan menganggap itu sebuah kebenaran, dan itulah realita di hidupnya. Hati-hati dengan informasi, hati-hati dengan apa yang Anda masukkan, dengan berita-berita, dengan apapun juga. Sebelum saya membuat catatan harian ini, saya di YouTube menonton podcast yang barusan itu dari Aderai. Kalau Anda mau tonton silakan, itu Aderai dengan Deddy Corbuzier. Anda bisa cari linknya gitu ya. Saya salut dan saya akhirnya muncul pikir bahwa ternyata saya nggak sendirian gitu. Ternyata banyak orang yang dia memang sudah memahami pikiran dan sama dengan apa yang saya pahami. Aderai, Deddy Corbuzier gitu sama. Coba silakan Anda lihat, tonton video podcastnya itu yang Aderai dengan Deddy Corbuzier membahas tentang penyakit, itu sangat luar biasa sekali. Buat Anda yang sudah belajar MC, Anda bisa memahami dengan benar apa yang dibicarakan oleh dua orang itu. Aderai dia mengatakan bahwa buat apa kita berpikir ke hal yang sakit, kenapa nggak berpikir hal yang sehat saja. Bahkan saya kutip sebuah kalimatnya dia adalah, ketika sibuk menganalisa kegelapan tapi ingin penerangan, itu tidak akan terjadi. Ini luar biasa. Selama ini banyak orang memang sibuk memikirkan hal negatifnya, sampai lupa bahwa di sekitarnya banyak hal yang positif. Banyak orang tanpa disadari yang dilihat hanya negatifnya, tapi lupa dengan hal positifnya. Mungkin ini akibat doktrin yang mengatakan bahwa lupakan kebaikanmu dan ingatlah kejelekanmu. Ini salah. Harusnya Anda ingat-ingat kebaikan Anda ingat-ingat hal positif Anda lihat hal kebaikan di sekitar Anda. Yang jelek sudah singkirkan. Sama ketika kita menggunakan kamera di handphone, di kamera biasa itu. Ketika Anda menggunakan kamera, Anda pasti memilih mana yang mau Anda rekam, mana yang mau Anda capture, mana yang mau Anda shoot, bukan? Ketika Anda ingin keindahan, maka arahkan kamera Anda ke hal-hal yang mengindahkan. Pasti dapatnya indah. Tapi kalau Anda ingin keindahan tapi kameranya diarahkan ke hal yang jelek, dia tidak akan dapat keindahannya. Itu sama di hidup kita sebetulnya. Jadi kalau Anda hanya sibuk berpikir problem Anda hanya sibuk berpikir sesuatu yang negatif di hidup Anda, yaitulah hidup Anda seterusnya. Tapi kalau Anda mau menggeser kamera Anda ke arah yang kebaikan, keindahan, maka hidup Anda pasti berubah jadi baik dan jadi indah. Pahami itu dan praktekkan. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan tubuh Anda untuk istirahat dengan damai malam ini. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.